sangat disayangkan, di tengah suasana duka yang dirasakan korban bencana di Pulau Sumatera, justru bertebaran narasi-narasi negatif di media sosial yang menyudutkan pemerintah. Padahal pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk segala unsurnya seperti TNI, Polri, dan BNPB, serta berbagai elemen masyarakat, sedang bekerja keras membantu warga terdampak bencana di posko-posko pengungsian, serta mencari para korban yang masih belum ditemukan. Bantuan pemerintah pusat sudah dilakukan sejak hari pertama terjadinya bencana, antara lain dengan mengerahkan pesawat angkut Hercules dan helikopter untuk mendistribusikan logistik bagi masyarakat korban bencana setiap hari. Dan sejumlah besar pasukan ZENI TNI Angkatan Darat diterjunkan ke lokasi-lokasi terdampak bencana guna memperbaiki infrastruktur yang rusak. Presiden Prabowo bahkan sudah meninjau langsung ke lokasi-lokasi yang infrastrukturnya rusak parah dan memerintahkan seluruh jajarannya untuk mempercepat perbaikan, termasuk merehabilitasi rumah-rumah penduduk. Presiden Prabowo juga sudah bertemu langsung dengan sejumlah warga masyarakat terdampak bencana yang berada di posko-posko pengungsian, dan masyarakat korban bencana itu sangat bergembira menyambut kedatangan kepala negara yang membuat mereka yakin bahwa negara tidak pernah meninggalkan mereka. Upaya Presiden Prabowo dan seluruh jajarannya yang tampak nyata di depan mata dan disaksikan seluruh rakyat Indonesia, baik melalui tayangan televisi maupun saluran digital, agaknya tetap tidak memuaskan sebagian kecil kelompok yang membenci pemerintah. Meskipun masyarakat korban bencana sudah merasakan manfaat bantuan pemerintah. Para pembenci pemerintah yang syahwat kebenciannya sudah sampai di ubun-ubun itu, kini gencar menarasikan isu Jawa dan non-Jawa, akibat masih adanya beberapa daerah terpencil di Sumatera, terutama di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang belum terjangkau bantuan pemerintah. Kondisi ini terjadi bukan karena kesengajaan, melainkan karena BNPB dan unsur-unsur pemerintah lainnya mengalami kesulitan mencapai lokasi untuk memberikan bantuan, disebabkan terputusnya jalan-jalan penghubung akibat banjir dan longsor. Meski demikian, pemerintah pusat maupun daerah terus berusaha menjangkau lokasi-lokasi tersebut dengan segala cara. Namun kondisi ini justru dijadikan bahan serangan oleh kelompok pembenci pemerintah tersebut yang menjurus pada upaya disintegrasi dengan meniup-niupkan isu Jawa dan non-Jawa. Mereka menuduh pemerintah lebih mementingkan wilayah Pulau Jawa, sehingga tidak mempedulikan warga korban banjir di daerah-daerah terpencil di wilayah Sumatera. Kelompok pembenci pemerintah tampaknya sengaja menutup mata atas upaya keras pemerintah dan seluruh jajarannya untuk menolong masyarakat korban bencana. Mereka sama sekali tidak menghargai usaha para petugas yang bahkan telah mempertaruhkan nyawa untuk bisa menjangkau daerah-daerah terpencil. Lebih dari itu, mereka juga sudah kehilangan rasa empati dan simpati dengan memanfaatkan bencana dan duka keluarga-keluarga korban bencana yang sedang dirundung kesedihan dengan meniupkan narasi kebencian terhadap pemerintah. Upaya menyebarkan narasi yang bermuatan disintegrasi itu kemudian berkembang menjadi narasi berisi hasutan kepada rakyat Aceh agar memisahkan diri dengan NKRI. Padahal rakyat Aceh sendiri termasuk pemerintah daerahnya yang dipimpin oleh Gubernur Muzakir Manaf setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sulit dicerna akal sehat munculnya narasi yang memainkan isu Jawa dan non-Jawa itu, apalagi jika dikaitkan dengan keinginan mereka agar pemerintah menetapkan bencana di Pulau Sumatera sebagai bencana nasional. Sebab pemerintah bahkan belum pernah menetapkan bencana-bencana di Pulau Jawa sebagai bencana nasional. Sebut saja misalnya gempa besar yang melanda daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian provinsi Jawa Tengah beberapa tahun lalu, dan erupsi Gunung Merapi yang berkali-kali terjadi, serta gempa yang cukup besar di daerah Cianjur, Jawa Barat tidak pernah ditetapkan pemerintah sebagai bencana nasional. Status bencana nasional yang pernah diumumkan pemerintah justru ditetapkan untuk bencana-bencana besar di luar Jawa, yakni gempa dan tsunami di Aceh, serta gempa dan tsunami di Flores, Nusa Tenggara Timur. Kemudian pandemi COVID-19 yang melanda seluruh Indonesia dan dunia. Untuk menetapkan suatu bencana di wilayah Indonesia menjadi berstatus bencana nasional, terlebih dulu harus ada pernyataan ketidaksanggupan dari pemerintah daerah setempat secara berjenjang, mulai dari tingkat kabupaten atau kota hingga tingkat provinsi. Dan sejauh ini, pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Aceh Nanggroe Darussalam masih menyatakan sanggup mengatasi bencana di daerahnya masing-masing.
Meski demikian, pemerintah pusat di bawah pimpinan Presiden Prabowo tidak membiarkan pemerintah daerah berjuang sendirian. Dengan segala kekuatan yang ada, Presiden Prabowo menginstruksikan seluruh jajaran pemerintahannya untuk bekerja habis-habisan membantu pemerintah daerah, mulai dari bantuan untuk masyarakat korban bencana hingga rehabilitasi infrastruktur yang rusak dan hancur. Lihatlah sendiri bagaimana upaya pemerintah, termasuk jajaran TNI, Polri, dan BNPB, bahkan BGN, serta berbagai unsur masyarakat berjibaku setiap hari untuk membantu saudara-saudaranya yang sedang menderita. Bahkan Presiden Prabowo pun langsung terjun ke lokasi-lokasi terdampak bencana dan menemui para korban di lokasi-lokasi pengungsian. Dengan demikian, apakah status bencana nasional masih harus diberlakukan jika pemerintah pusat sudah mengulurkan bantuan secara simultan? Sebab salah satu tujuan penetapan status bencana nasional itu adalah agar pemerintah pusat memusatkan perhatiannya untuk menanggulangi bencana. Dan itu sudah dilakukan dan disaksikan ratusan juta pasang mata rakyat Indonesia. Lalu apalagi yang sebenarnya diinginkan para pemprotes itu? Apakah dengan ditetapkannya status bencana nasional oleh pemerintah, mereka berharap bantuan-bantuan internasional akan berdatangan sehingga mereka ikut mendapatkan keuntungan? Presiden Prabowo mengatakan negara dan pemerintah kita masih kuat dan sanggup mengatasi bencana di Sumatera. Ini artinya bahwa Indonesia masih belum memerlukan bantuan internasional. Para pembenci pemerintah itu sedang mengail di air keruh berlumpur yang dibawa banjir dan longsor, bahkan tidak memperdulikan duka dan derita para korban dengan menyebarkan narasi yang berpotensi memecah belah NKRI, yakni narasi Jawa dan non-Jawa yang sama sekali tidak ada juntrungannya. Kami hanya bisa mengimbau warganet agar tidak terpancing oleh narasi-narasi negatif yang penuh kebencian itu. Berhentilah untuk ikut menyebarkan narasi-narasi tersebut jika tidak bisa ikut membantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam ikhtiarnya menanggulangi bencana. Setidaknya, Anda bisa ikut menciptakan suasana kondusif agar penderitaan saudara-saudara kita di Sumatera segera berakhir dan kembali menjalani kehidupan yang normal seperti sedia kala. Men of our time.